berjumpa kembali kita di ibadah Minggu Persatuan Teruna tanggal 20 Desember 2020. Untuk memulai ibadah ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan dari Mars Persekutuan Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIMI berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa. Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai Teruna GPIMI. Song-song masa depanku sepi, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian pembukaan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Adik-adik tetap berdiri, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Hari lepas hari kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami berkesempatan lagi untuk beribadah memuliakan akan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah Persekutuan Teruna pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Curahkan Roh Kudus di atas kami ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 35 ayat 9 sampai 10.
yang kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur 35 ayat 9 sampai 10. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang menampasi dia." Adik-adik, kita masuk pada nyanyian pujian bersama yang diambil dari Kidung Jemaat 381 ayat 1, 7, dan 12. Yang Maha Kasih. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Maka dari itu, kakak mengajak adik-adik untuk kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa siap untuk merenungkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu sekarang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, agar kami dapat merenungkan, kami dapat mengambil pesan yang ingin Kau sampaikan ya Bapa dalam firman ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan sama-sama membaca Alkitab kita. Mari dipersiapkan dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. 1 Tawarik 16 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang yang pilihannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di minggu ini, minggu Advent ketiga, sebelum kita akan sama-sama merayakan Natal yang akan datang. Sangat patut kita mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik, bahwa kita masih bisa bersama-sama loh untuk mempersiapkan perayaan Natal kita ini.
Maka sebelum itu, kakak akan mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, sehingga kita sebagai seorang pribadi dapat benar-benar memaknai ungkapan syukur kita atas kelahiran Tuhan yang akan datang. Di pembacaan kita tadi, dari 1 Tawarik 16 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-13. Dari judul perikopnya sudah sangat jelas ya, nyanyian puji-pujian Daud. Di situ kita sudah bisa membacanya dari kata per kata, maksud dan makna dari puji-pujian dan pesan yang disampaikan oleh Daud dalam nyanyian ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih adik-adik tentang isi dari ayat ini, kita perlu tahu kenapa bangsa Israel dan Daud memuji Tuhan berdasarkan ayat yang telah kita baca ini. Nah, kakak akan mulai dari tokoh Daud dahulu nih. Sudah jelas ya di sini satu tokoh yang sangat tertera adalah Daud. Seperti yang adik-adik tahu, Daud merupakan seorang raja Israel, salah satu raja Israel yang memimpin bangsa Israel. Kita tahu bahwa Daud sangat luar biasa dalam memimpin bangsa Israel. Kita juga tahu bahwa dalam setiap langkah dan keputusan-keputusan yang Daud lakukan, dia selalu menentukannya dengan memohon dahulu pada Tuhan, memohon arah, memohon bimbingan Tuhan untuk apa yang harus dilakukan ke depannya. Semua itu dia serahkan kepada Tuhan adik-adik. Dari situ kita sudah tahu bahwa Daud orang yang sangat setia dan orang yang sangat takut akan Tuhan. Nah, ada cerita adik-adik, mungkin adik-adik juga sudah ada yang pernah dengar tentang tabut perjanjian. Ada yang tahu apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian adalah peti yang berbentuk persegi panjang yang isinya ada loh batu, ada tongkat Harun, dan ada buli-buli yang berisi roti mana. Makna daripada tabut perjanjian bagi bangsa Israel, tabut perjanjian itu merupakan simbol, merupakan tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, bahwa Tuhan akan selalu menyertai bangsa Israel. Jadi dia menyatakan dirinya melalui tabut itu. Jadi tabut itu sangat sakral, sangat kudus artinya untuk bangsa Israel. Namun, di satu waktu, tabut perjanjian itu pernah direbut oleh musuh bangsa Israel, yaitu bangsa Filistin. Saat mereka melakukan perang di pertempuran di Afek, bangsa Filistin berhasil merebut tabut perjanjian itu. Namun, tabut perjanjian itu ternyata membawa musibah, wabah kepada bangsa Filistin. Dimanapun tabut perjanjian itu diletakkan di kota-kota di Filistin, selalu ada musibah, selalu ada masalah yang terjadi. Bangsa Filistin yakin bahwa musibah-musibah yang terjadi itu merupakan tulah daripada Tuhan Israel menurut mereka. Akhirnya, setelah 7 bulan lamanya berada di tangan bangsa Filistin, mereka pun mengembalikannya ke bangsa Israel dan menaruh tabut perjanjian itu di kota Kiryat Yearim. Lalu, setelah 20 tahun tabut perjanjian itu berada di Kiryat Yearim, Daud pun ingin memindahkan tabut perjanjian itu ke dekat istana raja yang berada di Yerusalem. Daud ingin
tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Tuhan itu berada di dekat-dekat dirinya, tengah-tengah bangsa Israel di Yerusalem. Maka proses pemindahannya itu pun dilakukan dengan acara khusus, dengan diiring-iringi diarak-araki oleh rombongan besar suku Lewi. Dan setelah diletakkan di lokasi yang diinginkan oleh Daud, mereka pun mengangkat nyanyian puji-pujian kepada Daud. Puji-pujian kepada Tuhan. Di sini menandakan bahwa Daud maupun orang-orang Israel, mereka tahu betul bahwa arti dari tabut perjanjian ini yang merupakan simbol kehadiran Tuhan itu sangat berarti bagi bangsa mereka. Mereka menyadari adik-adik bahwa kehadiran Tuhan itulah yang menjadi penyertaan bagi kehidupan bangsa Israel. Mereka sangat bersyukur, mereka sangat memuji Tuhan. Mereka bersyukur bahwa mereka bisa mendapatkan tabut perjanjian itu kembali ke tangan mereka. Mereka bersyukur, mereka bernyanyi, mereka bermazmur bagi Tuhan, mereka bermegah di dalam namanya yang kudus, dan mereka bersuka hati. Karena bangsa Israel tahu yang paling utama, yang paling pertama yang harus mereka dahulukan adalah Tuhan. Di ayat 11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mereka tahu apapun yang mereka lakukan, mereka harus berharap kepada Tuhan, tidak pernah berhenti, karena itulah satu-satunya jalan keselamatan bagi diri mereka. Nah adik-adik, dari kisah ini kita juga bisa dapat merenungkan, kita dapat memaknai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tabut perjanjian yang berada pada perjanjian lama ini sudah digenapi di perjanjian baru dengan kehadiran Tuhan. Dengan Tuhan menyatakan dirinya turun ke dunia dan menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kita semua, Kak Jessica, dan menyelamatkan adik-adik juga. Penggenapan kehadiran Tuhan menjadi manusia adalah bukti nyata bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menyatakan dirinya dan melakukan perbuatan-perbuatan Dia yang ajaib dalam kehidupan kita. Sudah sepatutnya adik-adik kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan. Layaknya bangsa Israel pada saat itu, dengan hanya mendapatkan tabut perjanjian itu, mereka sangat bersuka cita, mereka sangat bersyukur adik-adik, karena mereka dapat merasakan kasih Allah, mereka dapat menerima keajaiban-keajaiban, perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena kita sekarang sudah berada di minggu Advent yang ketiga, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kita akan merayakan kehadiran Tuhan lagi, kita akan merayakan kelahiran Dia di dunia ini. Mari adik-adik, kita ungkapkan itu dengan rasa syukur yang teramat dalam, dengan rasa syukur yang tidak ada habis-habisnya, untuk menghargai, menghormati kehadiran Tuhan. Kakak percaya adik-adik punya caranya masing-masing untuk mengucap syukur. Bisa dengan puji-pujian, bisa dengan perbuatan-perbuatan adik-adik dalam kehidupan adik-adik, baik untuk diri adik-adik sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar adik-adik.
banyak caranya, dan kakak tahu rasa ungkapan syukur yang adik-adik ungkapkan itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita menyadari kehadiran Tuhan, kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, dengan terus memuji namanya, terus merenungkan firman Tuhan, terus menyebarkan namanya pada setiap orang, sehingga apapun yang kita lakukan, kemanapun itu, kapanpun itu, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebesaran namanya. Selamat menyongsong Natal. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik beserta keluarga dimanapun adik-adik berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman hari ini, mari kita menyanyikan dari Kidung Muda Mudi 105, bait 1 dan 4. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, musnahkan hidup-Mu pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajari aku bermodah syukur, ya Raja bagimu ku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam hidup dan matiku, di tangan-Mu. Kita akan masuk di dalam doa syafaat adik-adik. Untuk adik-adik yang sudah ditugaskan untuk berdoa, siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing Tuhan pada pagi hari ini untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Tuhan, mungkin kami pada tahun ini Tuhan kami tidak bisa mendengarkan firman-Mu secara langsung Tuhan, tatap muka Tuhan. Kami hanya bisa mendengarkan firman-Mu dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ada rencana baik untuk kami Tuhan tahun esok Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk PT Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati pelayanan Taruna ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pakalayan, setiap adik-adik kalian Tuhan, supaya kami semua bisa memuji Engkau dengan baik ya Tuhan. Engkau memberkati juga semua firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu bisa kami tanamkan di hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati pandemi ini Tuhan, agar segera pandemi ini segera berhenti dan kami bisa kembali berkumpul di rumah-Mu dan bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya yang Engkau berikan dari awal kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu di hari ini Tuhan. Tuhan berkati gereja kami yang di seluruh dunia, termasuk gereja kami GPB Yudea Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan, agar mereka bisa memberitakan firman Tuhan kepada jemaat yang di dalam gereja ini dan baik benar. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan pada hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang indah yang telah kami lalui ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami yang berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini bisa tetap maju
berkati juga masalah-masalah yang sekarang terjadi Tuhan. Kiranya Engkau mau turut campur tangan dalam permasalahan yang ada di Indonesia, di negara kami tuh, yaitu Indonesia Tuhan. Tuhan, berkati bangsa dan negara ini Tuhan, agar selalu sejalan dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah juga bangsa dan negara ini bisa tetap maju. Berkati juga presidennya Pak Jokowi dan para petugas-petugas untuk negara Tuhan. Berkati mereka agar mereka bisa memimpin negara ini, agar negara ini bisa memberikan yang terbaik. Juga berkati masalah-masalah ekonomi ini Tuhan, berkati masalah ekonomi yang telah terjadi di negara kami Tuhan. Biarlah hal ini cepat selesai Tuhan. Dan juga berkati juga Tuhan, kiranya Kau mau sembuhkan negara kami ini yang telah terjadi COVID-19 Tuhan. Berkati negara ini Tuhan, jauhkan dari segala penyakit. Kiranya Engkau mau campur tangan dalam Yesus, dalam doa dan syukur. Di dalam rangkaian syafaat ini ya Allah, kami boleh mensyukuri untuk semua anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Khususnya kami para kaum taruna, biarlah berkat Tuhan menyertai dan memimpin kami semua, anak-anak taruna yang sedang berjuang untuk menaklukkan kehidupan ini. Kami mengundang Engkau ya Tuhan untuk dapat berperkara dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap anak-anak taruna GPIB Yudea ini Tuhan, baik kelas Dwi ataupun kelas Eka. Tuhan mendengarkan doa-doa mereka yang mereka panjatkan setiap hari. Tuhan berkati mereka di dalam keluarga mereka. Dan kami percaya bahwa ada masa depan yang sudah Tuhan siapkan. Jadikanlah anak-anak ini adalah pilihan-pilihan-Mu ya Allah, dan berkatilah mereka di dalam usaha juang belajar mereka, agar mereka boleh Tuhan tuntun sampai dengan mendapatkan Tuhan sendiri berikan berkat itu di dalam tangan mereka masing-masing. Jadikanlah mereka pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh dan berharap hanya pada Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan mereka terus berjuang di dalam iman percaya mereka. Dan hanya percaya bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Hidup di dalam pengharapan ini yang memberikan mereka kekuatan baru setiap hari. Sekalipun kami sedang melewati kehidupan bersama COVID-19 ini, tidak membuat kami gentar ataupun takut. Tetapi melalui kehidupan anak-anak teruna ini, Tuhan menguatkan hati mereka, supaya mereka berada di tengah-tengah keluarga untuk menjadi penghiburan bagi mereka. Mereka boleh memberikan keteladanan di dalam keluarga mereka. Dan mereka boleh percaya dan mengajak seluruh isi rumah mereka, bahkan teman-teman mereka ataupun tempat di mana mereka berada, untuk selalu berharap kepada Tuhan saja. Karena penantian di dalam minggu Advent keempat ini adalah penantian akan Juru Selamat kehidupan yang akan datang untuk menerangi kehidupan kami, dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesuslah tempat kehidupan yang kekal dan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai raja dan kuasa
Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Berikanlah persembahan adik-adik pada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena atas berkat-Mu Kau telah mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini ya Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Berkati mereka agar mereka tidak merasakan kekurangan, tapi merasakan berkecukupan. Tuhan Yesus, berkati juga persembahan ini agar bermanfaat untuk pembangunan gereja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam warta PT. Yang pertama itu adalah tetap di rumah adik-adik, jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Selalu pakai masker, dan selalu rajin cuci tangan. Makanan-makanan yang bergizi, usahakan tidak begadang, tidur yang cukup. Nah adik-adik, di aksen keempat ini dengan penuh sukacita mari kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Tapi sebelum itu, ingatlah bahwa rasa syukur kita kepada Tuhan tidak boleh berhenti sampai kapanpun. Terus agungkan nama Tuhan, terus memuji Tuhan, terus berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita tidak akan pernah bisa kita gantikan adik-adik. Semua itu sangat berharga, baik untuk kehidupan kita sekarang maupun untuk kehidupan kita yang akan datang. Sebelum kita menutup ibadah kita, kakak akan ajak adik-adik untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 84, bait yang pertama dan yang ketiga, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sebelum itu, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur ya Bapa,
kami sangat berterima kasih kepadamu atas apa yang Engkau telah perbuat dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan masing-masing kami ya Bapa, yang dapat kami renungkan secara pribadi. Dan kami percaya, kami yakin banyak rancangan-rancangan-Mu yang Engkau telah rencanakan bagi kami dalam kehidupan kami ke depannya. Kami yakin ya Bapa, penyertaan-Mu itu akan selalu menyertai kehidupan kami, sama seperti Engkau menyertai bangsa Israel. Maka dari itu, kami anak-anak-Mu akan hidup untuk selalu mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami akan menyatakan rasa ungkapan syukur kami dalam kehidupan kami, dalam perbuatan kami, dalam perilaku, perkataan kami, sehingga apa yang kami lakukan itu dapat menjadi saksi. Kami dapat membesarkan nama-Mu ya Tuhan, sehingga orang-orang tahu bahwa hanya nama-Mu sajalah yang patut untuk dimuliakan. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya itu dapat terus kami renungkan, terus kami ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Bapa, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kembali bersama dengan keluarga kami berkumpul. Kiranya Tuhan yang menyertainya, Tuhan menyertai kehidupan kami baik hari ini dan seterusnya. Kami mengucap syukur juga ya Bapa atas perayaan yang akan kami rayakan, perayaan yang sudah kami nanti-nantikan. Kiranya dalam perayaan ini rasa syukur itu dapat terus menggebu-gebu, dapat tercurah dengan luar biasa, sehingga kami dapat mensukacitakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami mohon ampun jika dalam ibadah ini ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, ingatlah selalu firman Tuhan yang telah diberitakan hari ini. Renungkanlah, lakukanlah, sehingga apa yang adik-adik lakukan nanti, semua itu dapat berkenan di hati Tuhan. Selamat menyongsong Natal, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.